Pernahkah seseorang yang dulu meninggalkanmu tiba-tiba datang lagi seolah tak pernah ada luka di antara kalian? Seseorang yang dulu membuatmu menangis tanpa alasan, kini datang dengan wajah penuh penyesalan. Dia berbicara lembut, seolah waktu telah menghapus semua kesalahannya. Tapi hatimu tahu, ada sesuatu yang janggal. Hidup memang aneh. Saat kamu belajar berdiri, saat kamu mulai tenang dengan kehidupanmu, saat kamu sudah berdamai dengan masa lalu, justru orang yang dulu membuatmu hancur datang kembali. Mereka muncul seperti bayangan lama yang menuntut perhatian, bukan karena mereka benar-benar peduli, tapi karena mereka kehilangan kendali atas dirimu yang kini sudah berubah. Kadang mereka tidak datang dengan kata maaf. Mereka datang dengan senyum, dengan sapaan sederhana seperti, "Hai, apa kabar?" Tapi di balik sapaan itu ada niat yang sulit ditebak. Apakah mereka benar-benar menyesal atau hanya kesepian? Sebagian orang menyebutnya karma, sebagian lagi menyebutnya ujian. Namun sebenarnya ini adalah momen penting, momen di mana semesta ingin mengujimu. Apakah kamu benar-benar sembuh dari luka yang dulu, atau kamu hanya menutupi luka itu dengan kesibukan dan tawa semu? Kita sering berpikir bahwa yang paling menyakitkan adalah ditinggalkan. Padahal, yang lebih menyakitkan adalah ketika orang yang meninggalkanmu datang lagi, dan kamu tak tahu harus menyambutnya dengan senyum, atau dengan batasan. Ada kalanya orang yang dulu membuatmu hancur, baru menyadari nilaimu saat kamu sudah tidak sama lagi. Mereka baru sadar apa yang hilang setelah kamu berhenti menunggu. Dan di titik itu kamu harus membuat keputusan yang tenang tapi tegas. Apakah kamu akan membuka kembali pintu yang dulu mereka hancurkan, atau menjaga kedamaian yang kamu bangun dengan susah payah? Kamu mungkin pernah berjanji pada diri sendiri bahwa jika dia datang lagi, kamu akan bersikap lebih bijak. Namun kenyataannya ketika wajah itu muncul kembali, semua kenangan lama ikut datang bersama. Senyum, tawa, janji, dan luka yang dulu kamu kira sudah hilang. Tapi tenanglah, kamu tidak sendirian. Banyak orang pernah berada di posisi ini. Dan kuncinya bukan pada bagaimana kamu menolak, tetapi bagaimana kamu memahami motif di balik kedatangan seseorang dari masa lalu. Karena tidak semua yang kembali datang untuk menebus kesalahan. Sebagian hanya ingin memastikan bahwa mereka masih punya tempat di hidupmu. Mereka datang bukan karena cinta, melainkan karena kehilangan kendali saat melihat kamu sudah bahagia tanpa mereka. Inilah bagian yang sering menipu perasaan. Kamu melihat mereka berubah. Kamu mendengar kata-kata lembut yang dulu kamu rindukan. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, perubahan mereka seringkali hanya di permukaan. Bukan karena kesadaran, melainkan karena rasa bersalah yang datang terlambat. Sebelum kamu memutuskan untuk membuka kembali hati, ada baiknya kamu mengenali tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Karena tidak semua yang datang kembali adalah untuk memperbaiki. Ada yang datang hanya untuk memastikan kamu belum benar-benar melupakannya. Mereka akan mulai dengan cara halus, menyapa di waktu yang tidak biasa, mengomentari hal kecil yang kamu bagikan di media sosial, atau sekadar muncul dalam mimpimu karena kamu belum benar-benar menutup pintu energi masa lalu itu. Tapi dari semua yang muncul, ada pola yang bisa dikenali. 7 isyarat yang menunjukkan bahwa orang yang pernah menyakitimu sedang mencoba masuk kembali dalam hidupmu. Mungkin dengan cara yang manis, mungkin dengan alasan yang tampak logis, namun di balik itu, ada sesuatu yang perlu kamu waspadai. Kamu tidak harus marah. Kamu tidak perlu membenci. Yang kamu perlukan hanyalah kesadaran. Kesadaran bahwa masa lalu tidak selalu pantas diberi kesempatan kedua. Kadang kedewasaan adalah tentang menutup pintu dengan tenang. Bukan dengan emosi, melainkan dengan pemahaman bahwa kedamaianmu terlalu berharga untuk diuji lagi. Jadi sebelum kamu membalas pesan itu, sebelum kamu membuka percakapan yang mungkin menjeratmu lagi ke dalam lingkaran lama, dengarkan sampai akhir. Karena berikutnya, kamu akan tahu tanda-tanda paling halus, yang sering kali disalahartikan sebagai cinta yang belum selesai, padahal hanyalah bentuk keinginan seseorang untuk kembali menguasai hatimu. Ingat, tidak semua yang datang kembali adalah pertanda takdir. Kadang itu hanyalah ujian terakhir untuk memastikan bahwa kamu benar-benar sudah sembuh. Tanda pertama bahwa orang yang pernah menyakitimu mulai mengejarmu lagi adalah mereka tiba-tiba mengirim pesan dengan nada yang akrab. Sebuah pesan sederhana, tapi mengguncang kedamaian yang sudah kamu bangun selama ini. Lama tidak ngobrol ya? Aku lihat story kamu makin beda sekarang. Atau sesederhana, masih ingat aku? 3 kata yang tampak ringan, tapi cukup untuk membuat hatimu kembali bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena memori yang belum sepenuhnya sembuh.
Orang seperti ini tahu persis bagaimana cara mengetuk pintu hatimu. Mereka tidak datang dengan kata maaf, mereka datang dengan rasa. Seolah-olah tidak pernah ada masalah sebelumnya. Mereka mencoba mencairkan suasana, membuat percakapan terasa ringan, seolah yang terjadi di masa lalu hanyalah kesalahpahaman kecil. Padahal di balik nada ramah itu, tersimpan keinginan untuk memastikan, apakah kamu masih bisa disentuh oleh kehadirannya? Apakah kamu masih menyisakan ruang dalam hatimu untuk mereka? Sikap sok akrab ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah cara mereka menguji perasaanmu tanpa terlihat bersalah. Mereka tahu jika datang dengan permintaan maaf langsung, kamu mungkin akan menutup diri. Maka mereka memilih jalan halus, memulai dengan tawa, nostalgia, dan perhatian kecil. Namun perhatikan satu hal, orang yang benar-benar menyesal tidak datang dengan tawa palsu. Mereka datang dengan ketenangan dan rasa hormat pada ruang yang kamu butuhkan. Mereka tidak memaksakan percakapan, mereka tidak berusaha mencairkan suasana, karena mereka sadar bahwa luka tidak bisa disembuhkan dengan basa-basi. Tapi orang yang belum selesai dengan egonya akan berusaha membuatmu merasa seolah semua sudah normal. Mereka ingin menghapus batas tanpa melalui proses penyembuhan, dan disitulah bahayanya. Karena dalam percakapan ringan itulah, pintu lama bisa terbuka kembali. Sebuah hai bisa berkembang menjadi kamu lagi di mana. Dan dari sana, perlahan kamu akan merasa nyaman. Mereka tahu caranya membuatmu tersenyum lagi. Mereka tahu kata-kata apa yang bisa memecah kebekuan. Namun yang sering dilupakan adalah, kenyamanan itu tidak selalu sehat. Kadang pesan singkat itu hanyalah tali halus yang dilemparkan untuk menarikmu kembali ke lingkaran lama. Lingkaran yang dulu kamu perjuangkan untuk keluar darinya. Kamu akan mulai berpikir, mungkin dia sudah berubah. Padahal yang berubah bukan dia, tapi caranya menutupi niatnya. Kamu tidak perlu langsung memblokir atau memarahi. Cukup sadari pola ini. Lihat caranya berbicara, lihat kemana arah percakapan itu berjalan. Apakah dia benar-benar peduli pada hidupmu sekarang? Atau hanya mencoba memastikan bahwa dia masih punya tempat dalam pikiranmu? Tanda pertama ini memang terlihat sederhana, tapi disitulah awal dari segalanya. Banyak orang yang terjebak kembali bukan karena rayuan besar, melainkan karena pesan kecil yang disambut dengan rasa penasaran. Dari satu pesan menjadi dua, dari dua menjadi percakapan panjang, dan tanpa sadar kamu kembali terikat oleh hal yang dulu kamu perjuangkan untuk lepas. Jadi ketika seseorang yang pernah menyakitimu mulai menghubungi dengan nada akrab, ambil jeda sejenak sebelum membalas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar ingin membuka percakapan ini? Atau aku hanya merasa rindu pada kenangan yang dulu menyakitkan? Karena kadang yang kita rindukan bukan orangnya, tapi versi diri kita yang pernah mencintai dengan tulus. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Asalkan kamu tahu kapan harus berhenti berjalan ke masa lalu. Jangan biarkan pesan singkat mengacaukan kedamaian panjang yang kamu bangun dengan air mata dan waktu. Kedewasaan bukan tentang membalas atau mengabaikan, tapi tentang memahami makna di balik setiap kata yang mereka kirimkan. Tanda kedua yang sering terjadi saat seseorang yang pernah menyakitimu mulai mengejarmu lagi adalah mereka tiba-tiba muncul di media sosialmu, tidak secara langsung menyapa, tapi cukup sering untuk menarik perhatianmu. Mereka mungkin menonton setiap story yang kamu buat. Mereka mungkin memberi tanda suka di postingan yang tak ada hubungannya dengan mereka, atau sekadar meninggalkan komentar kecil seperti, "Wah, keren sekarang," atau "Ingat tempat itu?" Tindakan sederhana, tapi maknanya dalam. Itu bukan sekadar interaksi digital. Itu adalah cara mereka mengetuk pintu tanpa terlihat mengetuk. Sebuah cara halus untuk mengingatkanmu bahwa mereka masih ada, masih memperhatikan, masih memantau, dan diam-diam ingin tahu apakah kamu sudah benar-benar bahagia tanpa mereka. Di era media sosial, kehadiran tidak selalu harus fisik. Kadang cukup dengan satu like, satu emoji, satu komentar ringan, dan tiba-tiba hatimu mulai berdebar lagi. Bukan karena cinta itu kembali hidup, melainkan karena luka lama ikut bernafas setiap kali kamu melihat nama mereka muncul di layar. Orang seperti ini memahami kekuatan kehadiran digital. Mereka tahu cara muncul tanpa terlihat mendesak. Mereka memainkan jarak. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk membuatmu sadar bahwa mereka memperhatikan. Namun perhatikan satu hal. Jika seseorang benar-benar tulus ingin menebus kesalahan, mereka akan datang dengan cara yang jujur dan terbuka. Mereka tidak akan bersembunyi di balik komentar ringan. Mereka tidak akan bermain dengan rasa penasaranmu. Mereka akan menghargai ruang dan batas yang telah kamu buat. Sedangkan orang yang masih dikuasai ego akan memilih cara tidak langsung,
Mereka ingin masuk kembali tapi tanpa menanggung tanggung jawab. Mereka ingin dekat, tapi tidak mau menghadapi kenyataan dari luka yang pernah mereka tinggalkan. Tanda ini halus tapi nyata. Mereka mulai muncul saat hidupmu tampak stabil, saat kamu terlihat bahagia, saat kamu sudah tidak lagi membicarakan masa lalu. Karena bagi mereka, kedamaianmu terasa seperti kehilangan kekuasaan. Dan kehadiran mereka di media sosial bukan untuk mendukungmu, melainkan untuk mengingatkan, aku masih bisa hadir kapan saja. Jadi ketika kamu melihat mereka muncul kembali di kolom komentar atau di daftar penonton storymu, jangan buru-buru menafsirkan itu sebagai perhatian. Lihatlah lebih dalam. Apakah itu tanda cinta yang belum selesai, atau hanya rasa ingin tahu yang muncul karena mereka kehilangan kendali? Kadang, cara terbaik menghadapi kehadiran seperti itu bukan dengan balasan, tapi dengan ketenangan. Karena dalam diam yang penuh kesadaran, kamu sedang menunjukkan bahwa tidak semua yang hadir pantas disambut kembali. Tanda ketiga bahwa orang yang pernah menyakitimu mulai mengejarmu lagi adalah ketika mereka tiba-tiba mengingat hal-hal kecil tentang masa lalu kalian. Hal-hal yang dulu mungkin kamu kira sudah mereka lupakan. Mereka akan berkata, aku masih ingat cara kamu tertawa waktu kita di tempat itu. Atau kamu masih suka kopi tanpa gula, kan? Kalimat sederhana tapi penuh makna tersembunyi. Mereka sedang mencoba menanam nostalgia, membuka kembali pintu yang dulu kamu kunci dengan rapat. Karena mereka tahu, kenangan adalah bahasa yang paling mudah menyentuh hati seseorang yang pernah mencinta. Nostalgia adalah senjata yang halus namun kuat. Ia tidak menyerang secara langsung, tetapi perlahan melemahkan pertahanan, membuatmu kembali tersenyum, membuatmu berpikir, mungkin dia benar-benar merindukanku. Padahal tidak semua kerinduan lahir dari cinta. Kadang itu hanya keinginan untuk mengulang masa lalu tanpa belajar dari luka yang pernah ditimbulkan. Dan seringkali, saat mereka mulai mengingat detail kecil tentangmu, itu bukan tanda bahwa mereka sudah berubah, melainkan bahwa mereka mulai kehilangan sesuatu yang dulu membuat mereka merasa berharga. Perhatikan, orang yang benar-benar menyesal akan berbicara tentang masa depan. Mereka akan berkata, aku ingin memperbaiki, bukan aku rindu masa itu. Karena orang yang sudah dewasa tidak ingin kembali ke masa lalu, mereka ingin menciptakan sesuatu yang baru dengan kesadaran yang berbeda. Sedangkan mereka yang hanya ingin menguji hatimu akan bersembunyi di balik kenangan. Mereka mengingat tawa, bukan air mata. Mereka mengingat hangatnya pelukan, bukan dinginnya perpisahan. Karena bagi mereka, nostalgia adalah jalan paling mudah untuk menyentuh pintu hatimu tanpa terlihat bersalah. Namun kamu perlu ingat, kenangan tidak selalu harus dihapus, tapi juga tidak harus dijadikan alasan untuk kembali. Kamu bisa menghargai masa lalu tanpa membiarkan dirimu terjebak di dalamnya. Karena kenangan yang indah pun bisa menjadi jebakan jika digunakan oleh orang yang belum benar-benar berubah. Ketika mereka mulai mengingat hal-hal kecil itu, ambil jeda sejenak, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku tersentuh karena aku masih mencintai, atau karena aku belum benar-benar sembuh? Membedakan keduanya membutuhkan kejujuran, dan di sanalah letak kekuatanmu. Bukan pada seberapa cepat kamu melupakan, tetapi pada seberapa dalam kamu memahami alasan mengapa sesuatu harus dibiarkan menjadi masa lalu. Jadi saat seseorang datang mengingat tawa lama, senyumlah secukupnya lalu kembalilah pada realitamu yang damai. Karena kedamaian yang kamu miliki hari ini terlalu berharga untuk ditukar dengan kenangan yang seharusnya sudah selesai. Tanda keempat yang sering muncul saat seseorang yang pernah menyakitimu mulai mengejarmu lagi adalah mereka berusaha menyentuh hatimu dengan rasa bersalah. Mereka tahu kamu memiliki hati yang lembut. Mereka tahu kamu mudah luluh ketika seseorang menunjukkan sisi rapuhnya. Maka mereka datang bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kalimat yang membuatmu terdiam. Aku sadar aku telah banyak salah. Aku kehilangan orang sebaik kamu. Atau yang lebih halus, aku tidak pernah benar-benar bahagia setelah kamu pergi. Sekilas terdengar seperti penyesalan yang tulus. Namun jika kamu perhatikan baik-baik, kalimat-kalimat itu seringkali lebih menekan hatimu daripada menyembuhkannya. Mereka ingin kamu merasa iba, merasa bahwa tanpa kamu mereka hancur. Padahal itu bukan tentang cinta, itu tentang kendali. Rasa bersalah adalah alat yang sangat kuat. Ia bisa membuat seseorang yang sudah tegas tiba-tiba ragu, bisa membuat hati yang sudah tenang kembali gelisah, dan orang yang belum benar-benar dewasa sering menggunakannya untuk menarik perhatianmu. Mereka tidak datang untuk benar-benar meminta maaf, tetapi untuk memancing empati, karena mereka tahu kamu orang yang punya hati besar. Mereka tahu
Kamu lebih memilih memaafkan daripada menyimpan dendam. Dan disitulah permainan mereka dimulai. Namun kamu perlu tahu, penyesalan sejati tidak ditunjukkan dengan kata-kata yang menyentuh hati, tetapi dengan tindakan yang menunjukkan perubahan. Seseorang yang sungguh menyesal tidak akan menekan emosimu agar kembali, melainkan membiarkanmu tenang dengan pilihanmu. Ketika mereka berkata, "Aku berubah," lihatlah bukan pada ucapannya, tapi pada sikapnya. Apakah mereka benar-benar menghormati batasmu? Apakah mereka menanggung tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan? Atau hanya ingin kamu melupakan kesalahan itu karena mereka sudah lelah merasa bersalah? Jangan terburu-buru percaya pada air mata, karena tidak semua air mata lahir dari kesadaran. Sebagian lahir dari ketakutan kehilangan. Sebagian lagi hanya muncul karena ego yang tidak terima melihatmu bahagia tanpa mereka. Rasa bersalah bisa jadi jembatan menuju perubahan, tapi juga bisa menjadi alat untuk mengikatmu kembali pada masa lalu. Kamu perlu membedakan mana yang datang dari hati dan mana yang datang dari keinginan untuk menguasai perasaanmu lagi. Jika seseorang membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu memilih untuk menjaga jarak, ingatlah, itu bukan cinta. Itu manipulasi yang dibungkus dengan kelembutan. Kamu tidak kejam karena melindungi dirimu. Kamu hanya sedang menjaga kedamaian yang sudah kamu temukan dengan susah payah. Dan orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu ingin bahagia. Tanda kelima yang perlu kamu waspadai adalah saat mereka mulai berkata, "Aku sudah berubah." Kalimat yang terdengar indah namun seringkali hampa makna. Mereka datang dengan wajah penuh keyakinan, membicarakan betapa mereka kini lebih dewasa, lebih tenang, lebih mengerti arti kehilangan. Namun jika kamu amati dengan hati yang jernih, tidak ada yang benar-benar berubah. Hanya kata-katanya yang terdengar lebih lembut, hanya caranya berbicara yang lebih hati-hati, sementara sikap dan pola pikirnya tetap sama seperti dulu. Perubahan sejati tidak pernah lahir dari keinginan untuk mendapatkan seseorang kembali. Perubahan sejati tumbuh dari kesadaran mendalam tentang kesalahan dan keberanian untuk memperbaikinya, tanpa harus menjadikanmu alasan utama. Jika seseorang benar-benar berubah, mereka tidak akan sibuk membuktikannya lewat kata, mereka akan menunjukkannya lewat sikap, konsistensi dan cara mereka menghargai ruangmu. Tapi seringkali orang yang belum selesai dengan egonya menggunakan "aku sudah berubah" sebagai strategi. Mereka tahu kamu punya hati yang mudah luluh ketika mendengar kata itu. Mereka tahu kamu ingin percaya, karena di dalam dirimu masih ada sisa harapan bahwa semua yang dulu hancur bisa diperbaiki. Namun berhati-hatilah, karena perubahan yang hanya diucapkan tanpa bukti nyata, seringkali hanyalah bentuk keputusasaan untuk mendapatkan kembali kendali. Perhatikan caranya berbicara. Apakah mereka mengakui kesalahan tanpa menyalahkan keadaan? Apakah mereka mampu mendengar perasaanmu tanpa membela diri? Atau mereka hanya ingin kamu melupakan semuanya agar mereka merasa tenang? Kamu bisa menilai seseorang bukan dari apa yang mereka katakan, tapi dari bagaimana mereka bertanggung jawab atas luka yang pernah mereka tinggalkan. Apakah mereka menghormati batas yang kamu buat? Apakah mereka sabar ketika kamu butuh waktu untuk percaya lagi? Jika tidak, maka "aku sudah berubah" hanyalah kalimat kosong yang digunakan untuk membuka pintu lama. Ingat, perubahan bukanlah kata kerja yang bisa diucapkan. Itu proses panjang yang hanya bisa dibuktikan lewat tindakan. Dan kamu tidak berkewajiban untuk percaya pada siapapun yang hanya datang membawa kata-kata. Kamu berhak menunggu bukti, berhak menjaga jarak, dan berhak menilai dari kejauhan tanpa merasa bersalah. Orang yang sungguh berubah tidak akan memaksa kamu percaya, karena mereka tahu kepercayaan tidak bisa diminta, melainkan harus tumbuh dengan waktu. Jadi ketika seseorang berkata telah berubah, diam sejenak sebelum menanggapinya. Biarkan waktu yang menjawab. Karena mereka yang benar-benar berubah tidak perlu banyak bicara. Mereka cukup hadir dengan sikap yang berbeda. Tanda keenam, mereka ingin tahu apakah kamu sudah bersama orang lain. Ada satu momen yang sering menjadi penanda paling jelas bahwa orang yang dulu menyakitimu mulai terusik oleh ketenanganmu. Saat mereka mulai ingin tahu, apakah kamu sudah bersama seseorang yang baru? Mereka mungkin tidak menanyakannya secara langsung. Kadang lewat pertanyaan samar, kadang lewat cara yang sangat halus. Misalnya, mereka bertanya, "Kamu sibuk ya sekarang? Udah ada yang nemenin kayaknya?" Atau mereka melihat storymu dan langsung mengirim reaksi ringan, hanya untuk membuka percakapan. Tapi di balik itu, ada rasa penasaran yang lebih dalam. Rasa takut kehilangan posisi yang dulu mereka abaikan. Inilah paradoks yang sering terjadi. Ketika kamu sedang berjuang melupakan,
mereka justru mulai gelisah. Mereka mulai merasa kehilangan kontrol yang dulu begitu mereka nikmati. Saat kamu tidak lagi merespons seperti dulu, saat kamu tidak lagi menunjukkan luka, mereka merasa tidak lagi memiliki kekuatan atasmu. Dan itulah yang membuat mereka penasaran, siapa yang kini menjadi sumber tenangmu. Namun kamu perlu berhati-hati. Keingintahuan mereka bukan selalu pertanda cinta atau penyesalan. Kadang itu hanya bentuk ego yang terusik. Mereka tidak benar-benar ingin melihatmu bahagia. Mereka hanya ingin memastikan bahwa kamu belum sepenuhnya lepas dari mereka. Karena selama kamu masih menoleh ke belakang, mereka merasa masih berarti. Ketika mereka mulai menanyakan siapa yang dekat denganmu sekarang, atau mencoba mencari tahu lewat teman, itu bukan sekadar kepo. Itu bentuk dari ketidakmampuan mereka menerima kenyataan bahwa kamu sedang tumbuh tanpa mereka. Mereka ingin tahu apakah luka yang mereka tinggalkan sudah sembuh. Bukan karena peduli, tapi karena ingin tahu apakah masih ada ruang bagi mereka untuk masuk kembali. Jika kamu mengalami tanda ini, ingat satu hal penting. Jangan buru-buru menafsirkan rasa penasaran mereka sebagai tanda cinta yang masih tersisa. Kadang itu hanya rasa takut kehilangan kontrol. Orang yang benar-benar menyesal tidak akan sekadar bertanya, "Kamu udah sama siapa sekarang?" Tapi mereka akan berkata dengan jujur, "Aku menyesal atas apa yang pernah kulakukan. Aku sadar aku telah menyakitimu." Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu menunjukkan bahwa kamu sudah punya seseorang atau belum. Karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari membuat seseorang cemburu, tapi dari damainya hati yang sudah selesai dengan masa lalu. Jadi ketika mereka mulai menunjukkan tanda ini, ingin tahu apakah kamu sudah bersama orang lain, anggaplah itu bukan undangan untuk membuka kembali pintu lama, tapi sebagai bukti kecil bahwa kamu sudah tumbuh, sementara mereka masih terjebak di tempat yang sama. Diam kamu, tenang kamu, bahagiamu yang tidak diunggah kemana-mana. Itulah yang paling membuat mereka penasaran. Dan mungkin, itu juga yang membuat mereka akhirnya sadar. Kehilanganmu bukan karena kamu pergi, tapi karena mereka membiarkanmu pergi. Tanda ketujuh, mereka datang saat hidupmu mulai stabil dan bahagia. Inilah tanda paling mencolok, paling sering terjadi, dan paling halus menjerat perasaan. Mereka datang kembali tepat ketika hidupmu mulai stabil dan bahagia. Dulu saat kamu terpuruk, mereka pergi. Saat kamu butuh seseorang untuk mendengar, mereka memilih diam atau bahkan berpaling. Tapi anehnya, begitu kamu mulai pulih, saat senyum mulai kembali tanpa alasan, dan saat kamu mulai mencintai hidupmu lagi, mereka muncul, bukan kebetulan. Orang seperti ini punya insting kuat untuk muncul di saat kamu sudah mulai berdamai dengan luka, saat energimu kembali cerah, saat langkahmu terasa ringan. Mereka tiba-tiba ingin ikut dalam cahaya itu, cahaya yang dulu mereka padamkan. Mereka mungkin datang dengan kata-kata manis, "Aku cuma ingin tahu kabarmu," atau "Aku sadar, kamu satu-satunya yang tulus." Tapi kamu tahu, bukan? Kalau mereka benar-benar tulus, mereka tak akan menunggu sampai kamu sembuh untuk datang. Mereka akan menemanimu bahkan ketika kamu masih berantakan. Datangnya mereka di momen kamu sudah bahagia bukan pertanda takdir, tapi ujian. Ujian apakah kamu benar-benar sudah sembuh, atau hanya belum sempat diuji. Karena ketika hidupmu mulai tenang, semesta sering mengirimkan kembali masa lalu untuk melihat apakah kamu masih bisa tergoda oleh hal yang dulu menghancurkanmu. Dan inilah saatnya kamu harus benar-benar kuat. Jangan biarkan seseorang yang dulu menenggelamkanmu ikut berlayar kembali ketika kamu baru saja menemukan arah. Jangan biarkan tangan yang dulu melepasmu, kini memegang kemudi hidupmu lagi. Ingat, mereka tidak datang karena kamu kurang, tapi karena kamu berlimpah. Mereka merasakan perubahan energimu. Mereka melihat dari jauh bahwa kamu bukan lagi orang yang dulu bergantung atau terluka. Kamu sudah berdiri tegak, dan cahaya itu menarik perhatian. Tapi bukan semua yang tertarik layak dibiarkan mendekat. Ketika seseorang datang kembali di masa stabilmu, tanyakan pada dirimu, apakah mereka datang karena mencintai, atau hanya karena takut tertinggal? Apakah mereka datang untuk membangun, atau sekadar ingin membuktikan bahwa mereka masih bisa mengganggu kedamaianmu? Jangan biarkan kenangan manis menipu logika. Kadang yang kamu rindukan bukan orangnya, tapi rasa aman yang dulu kamu kira datang darinya.
Padahal kenyataannya, rasa aman itu kamu temukan setelah mereka pergi. Kamu berhak menjaga kedamaianmu. Kamu berhak menutup pintu, bukan karena dendam, tapi karena kamu sudah selesai belajar. Kadang, cara terbaik menghormati masa lalu adalah tidak membiarkannya mengacaukan masa depan. Jadi jika mereka datang saat hidupmu mulai stabil dan bahagia, tersenyumlah. Itu bukan pertanda kamu harus kembali, tapi bukti bahwa kamu sudah tumbuh melampaui mereka. Karena yang dulu membuatmu jatuh, kini datang untuk melihat bagaimana kamu bisa berdiri setegak itu. Dan saat kamu bisa menatap mereka dengan damai tanpa keinginan untuk kembali, itulah tanda bahwa kamu benar-benar bebas. Pada akhirnya 7 tanda ini bukan sekadar tentang mereka yang kembali, tapi tentang kamu yang telah berubah. Dulu kamu mungkin menangis saat mereka pergi. Bertanya kenapa harus disakiti, kenapa harus ditinggalkan tanpa penjelasan. Tapi kini, kamu melihat semuanya dengan mata yang berbeda, lebih jernih, lebih dewasa, lebih tenang. Kembalinya mereka bukan tentang cinta, tapi tentang refleksi. Refleksi dari perjalanan panjangmu menyembuhkan diri. Mereka datang bukan untuk memulai sesuatu yang baru, tapi untuk menguji apakah kamu sudah benar-benar selesai dengan bab lama itu. Dan jika hari ini kamu bisa menatap masa lalu tanpa marah, tanpa rindu, tanpa ingin membalas, artinya kamu sudah menang. Bukan karena mereka kembali, tapi karena kamu tidak lagi goyah ketika mereka datang. Jangan biarkan seseorang yang dulu menghancurkan kedamaianmu menjadi alasan kamu kehilangan kedamaian itu lagi. Karena yang benar-benar mencintaimu tidak akan datang hanya ketika kamu bahagia, tapi akan tinggal bahkan saat kamu rapuh. Tutup bab itu dengan tenang. Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya sedang menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan saat kamu bisa berkata dalam hati, "Aku tak lagi menunggu apapun darimu, terima kasih sudah mengajariku tentang kehilangan." Itulah titik di mana kamu benar-benar bebas. Sekarang biarkan mereka melihat dari jauh betapa kuatnya seseorang yang dulu mereka remehkan.